Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nadia Anggraini dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai hukum dagang. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai jual beli perusahaan. Apa sih yang dimaksud dengan jual beli perusahaan? Pada pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli, di mana penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliknya atau suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Jual beli dapat tercapai apabila yang pertama, saat tercapainya kesepakatan benda dan harga meskipun belum adanya penyerahan atau pembayaran. Lalu yang kedua, asas konsensualisme. Pada pasal 1458 KUH Perdata, menurut Zeilmaker, jual beli perusahaan atau handelskop adalah perbuatan pedagang atau pengusaha lainnya yang berdasarkan perusahaannya atau jabatannya melakukan perjanjian jual beli. Dengan demikian, jual beli perusahaan tersebut merupakan jual beli yang memiliki sifat-sifat khusus. Lalu, kekhususan jual beli perusahaan. Kekhususan jual beli perusahaan itu memiliki beberapa macam. Yang pertama, merupakan suatu perbuatan perusahaan, bukan merupakan perbuatan untuk keperluan sendiri. Lalu yang kedua, para pihak dalam perjanjian, salah satu atau kedua-duanya adalah pengusaha, tinggal di tempat yang berjauhan dan orang yang ahli dalam bidangnya. Yang ketiga, barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang dagangan atau barang yang tidak dipakai sendiri, tetapi untuk dijual lagi kepada orang lain, untuk dipergunakan bagi kepentingan perusahaan dalam jumlah yang besar. Lalu yang keempat, memerlukan sistem pengangkutan darat. Lalu yang kelima, adanya syarat yang menyertai perjanjian jual beli perusahaan, seperti dalam pembayaran atau dokumen lainnya menyertai. Jual beli perusahaan berhubungan erat dengan kegiatan ekspor impor. Terjadinya jual beli perusahaan. Jual beli perusahaan terjadi pada saat detik tercapainya kesepakatan mengenai harga dan barang berdasarkan pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, dan biasanya selalu diikuti atau dilanjutkan dengan akta meskipun perjanjian tersebut terjadi melalui telepon, telek, dan lain-lain. Resiko dokumen. Dokumen dalam jual beli perusahaan ada dua, yaitu dokumen utama dan dokumen penunjang. Pada dokumen utama, yang pertama itu konosmen, yang kedua kognosmen, yang ketiga bill of lading, yang keempat chill, yang kelima Volksbridge, yang keenam delivery order. Lalu untuk dokumen penunjang, yang pertama ada faktur atau invoice, yang kedua polis asuransi, yang ketiga certificate of origin, yang keempat packing list, dan yang kelima weight list. Baiklah, selanjutnya mengenai materi surat berharga. Apa sih yang dimaksud dengan surat berharga? Surat berharga adalah surat yang diadakan oleh seseorang sebagai pelaksana pemenuhan suatu prestasi yang merupakan pembayaran harga sejumlah uang. Dalam bahasa Belanda disebut waardepapier, atau di negara-negara Anglo-Saxon dikenal dengan istilah negotiable instruments. Contohnya wesel, cek, sertifikat, deposito, biljet giro, kartu kredit, kartu ATM, dan masih banyak lagi. Lalu apa sih ciri-ciri dari surat berharga tersebut? Ciri-ciri surat berharga yang pertama, harus ada nama jelas termasuk jabatan dan identitas. Yang kedua, surat merupakan sebuah dokumen tertulis. Yang ketiga, mencantumkan akta perintah atau janji bayar. Yang keempat, tertulis tanggal jatuh tempo atau tenggat pembayaran maupun skema yang disesuaikan. Yang kelima, terdapat tanda tangan dari pihak terkait yang dibubuhkan di atas materai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir, tercantum nama pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran surat serta mencantumkan tanggal dan tempat surat dibuat. Jenis-jenis surat berharga yaitu wesel, cek, kwitansi, surat sanggup, kartu kredit, travel cheque,
obligasi, surat saham, dan bilet giro. Fungsi dari surat berharga yang pertama sebagai legitimasi. Surat ini adalah surat legitimasi, artinya sebagai bukti diri bagi pemegangnya bahwa dialah orang yang berhak atas tagihan yang tersebut di dalamnya. Berlakunya asas legitimasi pada surat adalah untuk memperlancar peredarannya dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan fungsi dan tujuan penerbit surat. Lalu yang kedua, surat bukti utang. Sesuai dengan unsurnya, surat ini juga berfungsi sebagai surat bukti tuntutan hutang. Artinya, ada perikatan yang harus ditunaikan oleh penandatanganan akta. Sebaliknya, penerima akta itu mempunyai hak menuntut kepada orang yang menandatangani akta tersebut. Lalu yang ketiga itu pembawa hak. Dalam kaitannya dengan fungsi pembawa hak, maka dalam surat ini pemegang hak dapat menuntut sesuai kepada debitur, sehingga hak tersebut melekat pada akta surat seolah-olah menjadi satu atau senyawa. Dan yang terakhir, mudah dijual belikan. Salah satu fungsi lain dari surat ini adalah alat untuk memindahkan hak tagih. Artinya, dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pemegang berikutnya setiap saat apabila dikehendaki oleh pemegangnya. Namun, dengan catatan harus diberi bentuk kepada pengganti atau bentuk kepada pembawa. Baiklah, untuk contoh kasus dari surat berharga tersebut adalah PT Bank Pengembangan Daerah Bali Cabang Pembantu Sesetan mengenai cek kosong. PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Sesetan terdapat debitur yang memiliki rekening giro pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali melakukan pembayaran sejumlah uang dengan memberikan surat cek untuk diunjukkan pada tertarik. Namun ketika cek itu dicairkan oleh pemegang cek tersebut, cek yang diberikan oleh debitur atau penerbit cek tidak memiliki dana yang cukup. Maka pihak PT Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Sesetan sebagai kreditur menolak untuk membayarkannya. Permasalahan ini tentu menimbulkan kerugian bagi kreditur yang menerimanya saat transaksi berlangsung dan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lalu lintas pembayaran dengan cek pada khususnya dan perbankan pada umumnya. Dari masalah tersebut menimbulkan sengketa antara pihak yang menerima cek kosong tersebut dan pihak yang menerbitkan cek kosong tersebut. Analisis dari kasus tadi ialah akibat hukum dari penerbitan cek kosong adalah penolakan dari bank. Kemudian bank mengkonfirmasi kepada nasabah bahwa ada pencairan uang pada rekening agar nasabah segera mengisi saldo bila mana alasan penolakan akibat saldo yang tidak cukup. Kemudian bank melakukan penutupan rekening setelah nasabah tersebut mendapat 3 kali surat peringatan terhadap penerbitan cek yang kosong serta dilanjutkan memasukkan nama nasabah ke daftar hitam perbankan di Bank Indonesia. Bank akan mengambil tindakan dalam hal terjadinya cek kosong, yaitu akan dilakukan 2 tindakan, yaitu tindakan pencegahan yang dilakukan melalui upaya untuk memastikan pada saat penerbitan cek, penerbitan harus memastikan bahwa saldo di rekening mencukupi untuk dicairkan. Tindakan selanjutnya adalah tindakan represif. Baiklah, itu saja materi-materi hukum dagang mengenai jual beli perusahaan dan surat berharga. Semoga ilmu ini bisa membantu kita semua dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.